Mari kita baca dulu sekali lagi Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kita baca aja ulangi ya, karena ya pendek ini ayat 1 sampai ayat yang ke-11 biar lebih kuat lagi memorinya ya, sehingga peristiwa demi peristiwa bisa kita pahami. Luar biasa, saudara. Yesus membuat sebuah mujizat di mana air diubah menjadi anggur, dan bukan hanya anggur biasa, dikatakan anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu sangat enak rasanya. Haleluya. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi terjadi krisis ya, dan kemudian Tuhan membuat mujizat. Jadi kalau kita perhatikan saudara, salah satu mengapa alasan yang pasti, mengapa saudara di sana terjadi mujizat, yaitu air menjadi anggur. Yang pertama, alasan yang pasti itu yang pertama adalah karena di sana terjadi krisis yang disebut dengan kehabisan apa? Kehabisan anggur. Jadi kalau seandainya saudara mereka tidak kekurangan anggur, maka tentu mujizat tidak akan terjadi. Ya kan? Amin, saudara. Jadi boleh dikatakan untung. Coba bilang kiri kanan saudara, untung mereka tidak bisa mampu. Ya, jangan-jangan saudara hari ini juga sedang mengalami masalah, mengalami krisis. Jangan-jangan hal yang sama juga persis seperti ini. Ya, tapi memang ketika kita menghadapinya, pada waktu awal kita melihatnya, ya, makanya kita sebagai anak Tuhan perlu memiliki mata yang benar, ya, setiap hari. Perlu kita memiliki iman yang benar setiap hari. Iman kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena saudara, sama seperti ini, bahwa krisis itu sebenarnya kesempatan, saudara. Ini sudah pasti tidak akan terjadi mujizat kalau memang mereka tidak kehabisan anggur. Jadi justru bisa dikatakan sebelum tadi untung. Untung. Ya, kalau di luar Tuhan kan lain. Udah gawat ini, mampuslah kita. Habislah kita. Ya, saya sekarang seperti itu, saudara. Setiap kali terjadi sesuatu kejadian yang tidak enak, yang tidak baik, yang tidak mendukung, yang tidak menguntungkan, saya selalu bilang saya coba, dan puji Tuhan, saya mampu melihat di baliknya itu semua, walaupun tidak jelas apa yang di baliknya. Saya bilang gini, pasti ada sesuatu yang terbaik yang memang Tuhan izinkan, kenapa ini bisa terjadi. Dulu kan kita sering kecewa, misalnya kalau kita buka jualan terus kemudian tidak ada pembeli dari pagi, hati siapa yang tidak gundah. Masa kita jualan jeruk, kita bawa 10 kilo, balik 11 kilo, untung dong sekilo. Artinya saudara, tidak ada yang laku. Biasanya secara manusia kita apa gimana? Gimana kita? Semangat, kecewa, ya, bisa kita nggak tidur, pulang ke rumah bisa kita marahin orang di rumah, kita marah sama rumah kita juga, kita marah sama semua yang ada di rumah, mungkin kucing kita pun kita marahin, ya, dan kita mungkin gak semangat dan kita mulailah kita jangan fokus kepada masalah.
Tapi fokuslah kepada yang pertama, kepada Tuhan. Yang kedua, fokuslah kepada pertumbuhan rohani kita. Amin. Amin, saudaraku. Sebenarnya kenapa kita menjadi menjadi down, kenapa kita menjadi susah dan stres dan sebagainya, bukanlah diakibatkan oleh masalah yang terlalu besar terjadi, tetapi karena kurangnya iman kita, ya, karena kurangnya kedewasaan kita di dalam Tuhan, sehingga kita, ya, anak-anak pastilah merengek-rengek, anak-anak pastilah bersikap seperti anak-anak, anak-anak pastilah tidak sanggup memikul beban yang berat, ya. Hanya orang dewasa lah yang bisa memikul beban yang berat. Jadi ini bukan soal tergantung apa masalahnya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa saya terus menghimbau Bapak Ibu sekalian, ya, saudara, yang terpenting itu saudara, yang pertama fokuslah kepada Tuhan. Yang kedua, fokuslah kepada pertumbuhan rohani kita. Jangan fokus kepada masalah yang terjadi di sekitar kita, karena itu bisa tipuan yang luar biasa. Semua yang terjadi di sekitar kita banyak itu tipuan setan. Memang itu nyata, tetapi setan telah menipu kita sehingga pandangan kita tertuju kepada hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang negatif. Padahal saudara, seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya saudaraku, baik perkara kecil maupun perkara yang besar, saudara, bahwa Allah kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Lalu kenapa kita melihat kenyataannya? Kenapa kita tidak bisa melihat di balik itu semua? Bukankah firman Tuhan katakan orang benar itu hidup karena iman, bukan karena matanya. Amin, saudara. Coba kasih tahu Bapak Ibu sekalian, orang benar itu hidup karena iman, bukan karena kenyataan. Jadi memang kita manusia yang tidak kenyataan kebanyakan. Kita hidup di dalam ketidakkenyataan bukan karena, saudaraku, justru karena yang tidak nyata itulah justru yang lebih nyata dari yang nyata yang ada. Itulah iman Abraham. Abraham harus percaya apa yang tidak nyata daripada apa yang nyata, karena kenyataannya bahwa Sarah itu sudah tua dan rahimnya pun bermasalah, tidak mungkin bisa memperoleh keturunan. Itu kenyataan. Tetapi ada di balik kenyataan dunia yang ada, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan ini memang belum nyata di dalam kasat mata kita, tetapi janji Tuhan itu akan menjadi nyata apabila kita setia dan percaya dan terus menunggu, dan kita akan terhibur melihat kemuliaannya. Amin, saudara. Karena Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi katakan jujur, memang puji Tuhan, pertumbuhan itu memang sebuah progres dan harus maju terus. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus bertumbuh terus. Itulah sebabnya saya katakan tadi, yang paling penting itu saudara, selain kita fokus memandang Tuhan, fokuslah kepada pertumbuhan rohani kita. Begitu Bapak Ibu sekalian kehilangan sinyal di sana, begitu saudara kehilangan tujuan untuk bertumbuh dalam Tuhan, saya pastikan saudara akan menjadi manusia bermasalah, apalagi di tengah-tengah krisis yang ada. Saudara yang kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama saudara, kita mau belajar, ya, Maria adalah sebuah gambaran, saudara, gereja Tuhan, anak Tuhan yang memiliki peranan penting di masa krisis, sehingga saudara, krisis bukanlah tempat kita untuk kecewa dan takut dan hal negatif lainnya. Justru sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari kita belajar. Apapun terjadi di tengah-tengah kita, baik di bangsa kita,
Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perluas kapasitas kita bahwa pandemi ini harus menjadi masalah kita bersama. Amin, saudaraku. Jangan menutup mata, jangan menganggap, oh aku ini siapa, apalah yang bisa kubuat, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita, saudaraku, seperti wanita ini, dan terus berdoa kepada Tuhan, terus menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan bangsa kami, selamatkan Indonesia, selamatkan pemerintahan kami Indonesia, selamatkan jiwa-jiwa. Kita lapor terus kepada Tuhan dengan nada harapan bahwa Tuhan mau melakukannya. Amin, saudara. Peran ini diambil oleh wanita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang diambil olehnya. Walaupun kita tidak tahu saudara hubungan keluarga semacam apa Maria dengan mereka yang bisa anggur, tentu pasti mereka punya hubungan darah tentunya. Kalau kita lihat sampai Yesus juga diundang, murid-murid Yesus juga diundang, dan saudara melihat Yesus, Maria di situ punya peran penting. Dia punya otoritas ngomong sama pelayan-pelayan itu. Maria bukan orang biasa di sana. Dan nanti kita akan belajar sedikit mengenai Maria di sisi itu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi yang pertama adalah bagaimana wanita ini memiliki peran penting, dan seharusnya inilah peran anak-anak Tuhan di tengah-tengah krisis, baik krisis pandemi maupun krisis-krisis yang terjadi di sekitar kita, di dalam keluarga kita. Saudara harus menyampaikan, menjadi seorang hamba ya, yang terus menyampaikan dan bergumul kepada Tuhan dengan menaruh harapan, tapi memberikan saudara komentar positif ya. Tentu mengakui, dan kita harus mengakui, kita nggak boleh menutup mata bahwa ada krisis. Jangan juga kita menjadi orang yang cuek. Sudah ada krisis malah kita nggak peduli dan kita hidup untuk diri kita sendiri, dan itu bukan tipe anak Tuhan yang benar. Kita harus peduli dimanapun terjadi krisis ya, baik terjadi di sekitar kita atau seperti pandemi hari ini, bahwa kita nggak boleh menutup mata berkata, udahlah orang-orang itulah, ya sudahlah itu urusan pemerintah, urusan orang-orang hebat. Itulah bedanya di dalam Tuhan, saudara. Di dalam Tuhan kadang-kadang orang hebat kita anggap hebat, belum tentu hebat. Orang hebat itu adalah mereka yang memiliki Yesus Kristus dalam hatinya, karena mereka yang bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Amin, saudara. Dan kita harus sadar akan kapasitas ini sebagai orang percaya, dan kita tidak boleh tampil tak pede. Jangan kita menilai diri kita dengan jabatan pekerjaan, dengan apapun, harta dan sebagainya, usia, pendidikan dan sebagainya. Kita tidak pernah diukur oleh Tuhan dengan hal-hal itu. Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Pemazmur Daud berkata, aku lebih berhikmat daripada mereka orang-orang tua. Aku lebih berhikmat daripada orang-orang yang lebih tua daripada aku, orang-orang yang lebih berpengalaman daripada aku. Aku lebih berhikmat karena apa? Karena aku merenungkan firman-Mu. Jadi yang membuat orang itu lebih bukan karena pendidikan saudara, atau harta, atau jabatan, atau usianya, tapi yang membuat orang itu harus disegani karena firman Tuhan itu mengubah pola berpikir kita. Itu sebabnya saya mengajak kita semua anak-anak Tuhan, mari saudara bersama-sama jadilah pribadi-pribadi yang menyukai firman Tuhan. Mari terus bergumul dengan firman Tuhan setiap hari. Saudara, baca Alkitabmu setiap hari, jadilah berkat. Karena dari sanalah muncul anugerah Tuhan itu. Bukannya mereka yang kekurangan akan diberkatinya, dan mereka yang kekurangan hikmat akan diberikan hikmat olehnya. Amin, saudaraku. Amin. Saudara, firman Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi ternyata
ayat yang ketiga itu ketika Yesus mereka kehabisan anggur itu bukan nada datar atau nada negatif, tetapi itu adalah nada yang sungguh berkualitas dari seorang ibu yang bernama Maria. Sesungguhnya dia berkata di dalam hatinya bahwa ketika dia sampaikan itu karena dia tahu siapa Yesus, dan dia tahu Yesus pasti peduli dengan keadaan yang ada. Haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus peduli untuk Indonesia. Amin. Amin, saudaraku. Percaya Tuhan Yesus peduli untuk Medan. Amin. Kita berdoa terus buat Medan, biar Tuhan curahkan anugerahnya, kemurahannya, kasih setianya, biar Tuhan lakukan sesuatu. Yang pasti di balik ini semua ada rencana Tuhan yang terindah, yang luar biasa, yang nanti kita berkata ternyata puji Tuhan sesuatu terjadi untuk Medan, untuk Indonesia, dan biarlah kemuliaan ya hanya bagi nama Tuhan kita Yesus. Ya, mari kita lihat berikutnya dikatakan ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Haleluya. Ya. Puji Tuhan bahwa Yesus pun memahami. Ya. Yesus kan mengetahui. Bahkan jangankan kata-kata kita, air mata kita pun punya bahasa. Dan Yesus bisa membaca, mendengar dan mengetahui air mata kita. Amin, saudaraku. Dan dia tahu ini juga mendukung apa yang saya sampaikan tadi, bahwa benar bahwa tidak sekedar laporan biasa. Buktinya, saudara, ada respon dari Yesus di sini. Kalau saudara dengar respon Tuhan Yesus di sini, kira-kira Bapak Ibu sekalian seperti apa hati Tuhan pada waktu itu? Yang pertama, yang pasti dia ingin melakukan apa yang diingini oleh Maria. Ya, tapi yang kedua, kelihatannya ada di sini kata dari Yesus berkata, saatku belum tiba. Ya. Apa maksud daripada saatku belum tiba ini? Kemungkinan arti daripada saatku belum tiba karena memang saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Ya, saudaraku, Yesus baru memulai pelayanannya pada usia kurang lebih 32 tahun. Ya, dan sebelumnya itu tentu banyak pernah dia ada di Yerusalem, di rumah ibadah sedang bersoal jawab dengan orang-orang Farisi. Dan banyak lagi perkara-perkara, tetapi itu belum masuk kepada yang dimaksud pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi mungkin ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi Yesus berkata, saatku belum tiba. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus tahu beban wanita ini dan dia ingin menolongnya, tetapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Itu yang kemarin pernah saya sampaikan kepada kita, saudara yang bersama Tuhan. Bahkan, saudara, saatnya belum tiba sekalipun. Banyak perkara dalam Alkitab saatnya belum tiba. Tapi ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus tidak bisa menahan diri. Mukjizat pun akan terjadi. Bahkan seorang wanita yang pendarahan itu, Yesus sedang melakukan satu perjalanan sebetulnya. Tujuannya bukan kepada wanita ini. Dia sedang melakukan perjalanan menuju seseorang. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Karena wanita ini berkata dalam hatinya dengan imannya yang luar biasa, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bahkan saat-saat yang tidak direncanakan Tuhan pun mujizat bisa terjadi. Intinya apa? Tuhan Yesus apa? Hadir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima dikatakan di sana, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu,
buatlah itu. Wow, ini pelajaran yang menurut saya cukup dalam, ya, dan luar biasa. Saya perhatikan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi di awal kita melihat apa kata Tuhan Yesus? Mau apakah engkau itu daripadaku saatku belum tiba. Ya. Yesus lapor, ya. Yesus berkata, apakah Yesus menaruh harapan? Tidak. Justru dari pernyataan Tuhan Yesus, seolah-olah Yesus memutus harapan. Dia bilang tidak mungkin aku melakukan sesuatu sekarang, saatnya belum tiba. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan apa kata wanita ini, kita nggak tahu dari mana dia dapat. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Wow, luar biasa. Bahkan saudara, Yesus sendiri mengatakan saatku belum tiba, tapi wanita ini melompati batas-batas yang tidak mungkin itu. Ya, miriplah ini seperti seorang wanita yang anaknya hampir mati karena kesurupan, kerasukan roh jahat itu. Dan kemudian dia berkata, Yesus sembuhkan anak saya. Yesus berkata, oh tidak mungkin, kuberikan apa? Roti yang disediakan untuk anak-anak kerajaan dan dilemparkan kepada apa? Diberikan kepada anjing. Dia hina, bukan menghina sebenarnya, karena memang pada waktu itu bahwa orang Samaria itu diperlakukan seperti itu. Tapi Yesus sedang menguji keteguhan iman seorang wanita ini. Dia menguji sejauh mana imannya. Lalu benar sekali perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing-anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari Tuhan. Artinya apa? Ya Tuhan, silakan, aku mau anjing juga silakan. Tapi aku butuh Engkau, biarkan aku anjing asal aku bisa makan dari remah-remah itu. Wow, imannya luar biasa, hatinya luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Maka mujizat pun terjadi. Amin, saudaraku. Amin, saudara. Luar biasa, hatinya luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Maka mujizat pun terjadi. Amin, saudaraku. Amin, saudara. Amin. Emang saudaraku yang kasih luar biasa. Ini yang terjadi, saudaraku. Tapi yang ingin saya bahas dalam hal ini, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana wanita ini bisa berkata-kata seperti itu? Tentu tidak hanya berkata-kata seperti itu. Itu hatinya, itu keluar dari dalam hatinya. Itu pribadinya kepada Yesus. Itu hubungannya kepada Yesus yang kita tidak paham. Ya namanya lah saudara, sebagai manusia memang Yesus itu adalah anak dari Ibu Maria ini. Dan ini memang semua. Dan ini tidak pernah terjadi, saudaraku. Ini tidak akan pernah terjadi, ya, tidak akan pernah terjadi apabila Maria tidak mengenal Yesus. Jadi semua ini bisa terjadi karena Maria sungguh-sungguh mengenal Yesus secara akurat. Sehingga tidak ada satu keraguan sedikit pun di dalam hatinya tentang sesuatu yang diharapkannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mengenal Yesus, saudara akan tahu dan saudara pasti yakin bahwa Tuhan peduli sama saudara. Amin. Saudara mengenal Tuhan Yesus? Amin. Haleluya. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara pasti tidak akan pernah ragu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, pasti saudara tidak akan ragu. Tuhan pasti melakukan sesuatu. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan pelihara kita, amin. Haleluya, kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan.
menurut saya dari semua yang saya sampaikan tadi, peran Maria cukup luar biasa. Ya. Dan itulah seharusnya menjadi peran kita di tengah-tengah krisis ini. Gereja, orang percaya bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Amin. Amin, saudaraku. Dan gereja dan anak-anak Tuhan bisa menghadirkan mujizat Allah, bisa terjadi di tengah-tengah kita. Inilah seharusnya peran kita. Ya. Itulah peran kita. Saya selalu katakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa setiap zaman Tuhan punya rencana. Allah akan melakukan sesuatu yang penting pada zaman ini. Tuhan melakukan sesuatu di zaman Musa. Tuhan melakukan sesuatu di zaman Daniel. Tuhan melakukan sesuatu di zaman Yusuf. Dan semuanya indah pada waktunya. Amin. Dan saya percaya Tuhan juga ingin melakukan sesuatu di zaman ini. Dan tahukah saudara siapa yang dipanggil Tuhan di zaman ini? Yang dipanggil Tuhan bukan seorang pribadi, tapi Tuhan panggil semua gerejanya. Itu saya dan saudara. Karena dunia ini penuh dengan jiwa-jiwa saudara. Tuhan ingin memakai semua gerejanya. Nggak ada firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Persoalannya saudara, apakah gereja siap? Apakah gereja seperti Maria ini? Karena itu ada dua hal yang penting saudara. Dan saudara harus tahu mengapa wanita ini betul-betul punya peran maksimal di tengah-tengah krisis. Yang pertama alasannya adalah karena Maria sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang akurat terhadap Tuhan Yesus. Selama gereja tidak mengenal Tuhan Yesus, semua akan amburadul. Biarpun di depan mata ada kesempatan, tapi kesempatan itu tidak pernah diambil oleh anak-anak Tuhan itu. Karena anak-anak Tuhan yang tidak dewasa, yang tidak bertumbuh, sibuk dengan egonya, sibuk dengan. Makanya anak Tuhan yang tidak bertumbuh hanya membuat masalah. Karena gereja harus bertumbuh. Saudara dan saya harus lebih mengenal Tuhan setiap hari. Bangunlah hidupmu dengan firman. Bangunlah hidupmu dengan doa setiap hari. Kenallah Dia. Maka Tuhan akan membangun iman kita dan kita akan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan kita akan bisa menjawab tantangan ini. Ya, itulah yang terjadi dengan Maria. Dia tidak ragu sedikit pun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah katakan, Ibu, apa yang kau inginkan daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Kalau boleh saya ganti kata-katanya, saudara, yang lebih mungkin saya kasar-kasarin. Saya belum bisa buat apa-apa, sorry. Jangan paksa saya, waktunya belum. Maria seharusnya berkata, oh iya ya, maaflah kalau begitu. Ya, tapi apa yang dikatakannya kepada pelayan-pelayan itu? Apapun yang dilakukannya. Tahu Pak Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan apapun yang dilakukannya, dia tahu bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Dia persiapkan. Para pekerja-pekerja dipersiapkan. Jadi mengenal Tuhan itu dasar kita untuk berharap dan iman yang luar biasa. Amen. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita gampang berubah, kita gampang berubah. Kita seperti Simon yang diombang-ambingkan, sebentar percaya, sebentar tak percaya, sebentar berapi-api, sebentar berasap-asap, sebentar haleluya, sebentar haleluya, sebentar macam-macam kita, sebentar. Berubah, tak punya pendirian. Makanya Tuhan katakan kepada Simon, namamu tidak lagi disebut Simon, tapi Kefas.
Dan kita adalah Kefas-Kefas di akhir zaman. Karena Kefas artinya ada Kristus dalam hati kita. Amin. Ada batu penjuru di dalam hidup kita yang bernama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita ini. Peran Maria atas terjadinya mukjizat di Kana itu sangatlah besar sekali. Itu terlihat dari cerita dan peristiwa itu. Makanya Tuhan menunggu Maria akhir zaman itu. Tuhan sedang menunggu anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena kepadamu lah, kepada kita lah, kepada saya lah akan dipercayakan kehendaknya. Apakah Bapak Ibu siap? Maka jawabannya adalah kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, saudara, dewasa rohani dan penuh wibawa. Ini luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan bahwa ibu ini mampu memimpin dan mempersiapkan pelayan-pelayan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ya, saudaraku, Ibu Maria tampil sebagai pemimpin rohani yang berwibawa. Dia mulai tidak hanya mempersiapkan dirinya sendiri, dia sudah yakin dengan dirinya bahwa dia mengenal Tuhan, tapi sekarang dia mulai menularkan, mulai keluar, dan dia mulai mempersiapkan orang-orang lain untuk ikut serta, untuk menyaksikan dan menghadirkan mukjizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupannya. Dia memberikan kesempatan kepada banyak orang, bahkan kepada pelayan-pelayan itu dia bagi kasih karunia Tuhan supaya orang ini ikut, dan tentu Maria mempersiapkan secara mental dan rohani. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukannya? Di situ ada tempayan yang biasanya digunakan untuk pembasuhan. Lalu Yesus berkata, isi dengan air. Ini kan tak biasa. Yang paling luar biasa lagi, cenok dan bawa kepada pemimpin. Ini bisa dapat marah ini pelayan-pelayan ini. Kalau tiba-tiba misalnya diminum, bukannya jadi anggur. Apa kata pemimpin? Siapa suruh kamu? Tak kasih gaji sama kamu. Ini kamu menghina. Kamu telah membuat rusak. Jadi apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan itu bukan tanpa risiko. Tapi memang setiap mukjizat pasti ada risikonya. Setiap pekerjaan Tuhan yang besar terjadi tidak mungkin tanpa risiko. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, bagaimana para pelayan ini bisa seperti itu? Yang mempersiapkan itu adalah seorang perempuan, Maria. Luar biasa. Jadi Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kalau Bapak Ibu memiliki peran penting di zaman ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kapasitas kita harus bertumbuh. Kita nggak boleh lagi fokus kepada diri kita sendiri, mulai lihat orang lain, siapkan orang lain. Mari masuk, siapkan jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi itu tidak mudah kalau kita nggak dewasa. Jangan-jangan mempersiapkan orang lain, mempersiapkan diri kita sendiri kadang-kadang gagal apabila kita tidak dewasa. Jangan mengurus orang lain, mengurus diri kita sendiri kadang-kadang kita gagal. Kita masih penuh dengan masalah di dalam diri kita. Tapi orang dewasa sudah selesai dengan dirinya.
Amin saudaraku. Ya, kenapa agak lembut sekarang? Amin saudara. Sebelah kiri, sebelah kanan masih ada orang di sana. Amin. Jangan sampai menyesal Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan kesempatan bagi kita. Jangan jadi penonton, saudara. Sayang, sejarah tidak akan terulang kembali. Ikut bagian dalam rencana Allah yang besar ini. Amin saudara. Saya kemarin sudah bilang, silahkan cari harta, cari uang, boleh kerja hard, kerja keras dan sebagainya. Ya, tapi itu bukan tujuan akhir kita. Apalagi di zaman ini, saudara. Ini zaman yang luar biasa. Ini zaman kesempatan untuk kita bisa melihat mukjizat Tuhan terjadi, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Mari buat dirimu berarti di hadapan Tuhan. Mari buat dirimu terlibat di dalam rencana Tuhan, dalam proyek kerajaan Allah yang maha besar ini. Pandemi ini merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan tentunya. Dan kita lihat saudara, banyak sekali jiwa-jiwa sekarang bertobat dan tanpa kita. Banyak jiwa-jiwa bertobat tanpa orang Kristen. Sesungguhnya itu pukulan manis kepada kita. Karena dari sebelumnya saudara, Tuhan bahkan tidak memakai malaikat untuk pertombahan jiwa-jiwa. Tuhan memakai saudara dan saya. Amin. Juga bilang kiri kanan saudara, Tuhan memakai saudara, Tuhan memakai kita semuanya di sini. Pergunakan waktu kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya jujur sangat menyadari ini saudara. Saya sedang berdoa, Tuhan mampukan aku Tuhan, dimanapun ada jiwa ketemu saya harus melayani. Begitu saya keluar mobil kemarin, saudaraku, saya lihat ada di situ di bendara, saya jumpai, saya layani. Kebetulan dia udah tua. Bapak kalau mati masuk mana? Mau masuk surga. Bagaimana ceritanya Pak, Bapak bisa masuk surga? Terakhir, saya bilang sama dia, Bapak harus lahir. Kalau mau masuk surga harus lahir. Terus dia pamit. Terima kasih, kita udah cerita 5 menit. Dia pamit. Besoknya lagi saudara, saya lihat lagi ada orang di bundaran, saya jumpai lagi. Saya layani lagi. Jadi saya udah mulai semangat lagi nih, main jiwa-jiwa. Berapa? Tak terlalu seperti ini. Saya memang menyadari ini pekerjaan yang paling utama. Ini pekerjaan kita yang paling utama. Amin saudara. Amin. Ya saudara, kumpulkan hartamu semuanya dalam timban kecil. Harus itu harta. Tidak ada gunanya harta. Apalah gunanya seorang memiliki seisi dunia kalau kehilangan tak ada. Milikilah Yesus. Ikutlah dalam bagian dalam rencana Tuhan. Jadikan hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Wanita ini luar biasa. Saya rindu kita masuk di zaman ini. Mari kita persiapkan hidup kita. Karena yang pertama itu dia harus mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan akurat. Yang kedua dia harus dewasa rohani sehingga ada wibawa. Saudaraku tahu nggak Bapak Ibu sekalian, bahwa pelayan-pelayan itu persis nurut apa yang dikatakan oleh wanita ini. Apakah menurut saudara itu cukup mudah? Tidak mudah saudara. Bahkan saya dengan saudara tidak cukup nurut. Disuruh rapat pengerja, tidak semua datang, enggak nurut. Bahkan saudara udah pengerja, enggak nurut. Itu artinya bukan karena saudara bandel. Itu karena saya kurang wibawa. Tapi wanita ini mampu memerintahkan melakukan sesuatu yang di luar dugaan, yang tidak biasa. Tapi
Saya tidak bisa bayangkan wanita ini wibawanya seperti apa, karismanya seperti apa, otoritasnya itu laku, dibeli bahkan oleh seorang pelayan, oleh beberapa orang pelayan. Ini wibawa dari Tuhan, dan kita perlu wibawa ini. Amin. Amin. Karena bagaimanapun ketika kita melatih orang gak nurut, gak jadi. Suruh baca Alkitab gak baca Alkitab, gak jadi. Suruh melayani gak melayani, gak jadi. Gak jadi. Jadi memang kita butuh kasih karunia, kita butuh wibawa. Karenanya saudara, mari kita terus bertumbuh dengan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Mari kita jawab tantangan zaman ini. Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah gereja Tuhan yang memiliki peran penting. Jangan sampai tidak punya peran. Oh, aku memang punya peran, tapi peran memugari, peran merusak, peran membuat orang marah, peran membuat orang kacau. Bukan itu peran yang dibutuhkan, itu peran setan. Tuhan membutuhkan peran rohani. Tuhan membutuhkan kedamaian dan sukacita. Tuhan membutuhkan kita bisa melatih orang, saudara. Haleluya. Dan saudara tahu, melalui wanita ini terjadi mujizat, air menjadi anggur, saudara. Saya tidak percaya Bapak Ibu sekalian, apabila saya dan saudara benar-benar hidup di dalam peran seperti Maria dan memiliki kapasitas iman seperti Maria ini, maka kita akan menyaksikan mujizat demi mujizat akan terjadi di mana-mana, dan akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Dan saya tidak percaya pemeliharaan Tuhan akan nyata atas kita semua, anak-anak Tuhan. Mari sambut kasih karunia Tuhan. Di balik pandemi ini ada sebuah kesempatan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menindaskan kedosan, turun surga, sujud menyembah-Mu, bersyukur dan berseru. Surga bumi menyembah.